Salve sahabat Katolik, damai Kristus kiranya selalu beserta kita, dan semoga kita semua dalam lindungannya hari ini kita sehat walafiat selalu. Seandainya ada yang sakit, saudara kita, keluarga kita, teman kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Mohon oleh karena bilur-bilur Tuhan, mereka pun sembuh. Amin. Hari ini kita akan merenungkan dan lebih-lebih belajar firman Tuhan dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan 28 tentang peraturan hari Sabat. Kita dahului dengan tanda keselamatan, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita akan merenungkan konflik antara Yesus dan orang-orang Farisi tentang peraturan hari Sabat. Sering kita dengar atau baca berita, baik di medsos, media elektronik, di surat-surat kabar, majalah, juga di media-media lain, bahwa ada orang di penjara hanya karena mengambil beberapa tongkol jagung atau memetik beberapa buah kakao di sebuah perkebunan. Alasan apapun yang diberikan, yang diajukan, entah itu sebagai makanan untuk keluarga atau alasan apapun, tidak bisa menolong mereka untuk keluar atau terhindar dari jerat hukum. Mereka harus dipenjara demi hukum hanya karena beberapa tongkol jagung atau beberapa buah kakao. Saudaraku, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, memang hukum adalah sarana yang diperlukan oleh manusia untuk mengatur hidupnya dan membantu manusia untuk memperoleh keadilan. Dengan demikian, hukum bisa membantu manusia agar dapat mengatur dan melakukan segala kegiatan dalam hidupnya dengan tertib, aman, damai, dan bahagia. Dengan demikian, kehadiran hukum di tengah kehidupan manusia seharusnya membawa kenyamanan dan kedamaian bagi setiap orang yang bernaung di bawah payung hukum tersebut, dan bukan sebaliknya.
Singkatnya, hukum itu ada untuk manusia dan bukan untuk sebaliknya, manusia untuk hukum. Tetapi fakta kenyataannya sesuatu yang terjadi di luar sana. Tidak selamanya peraturan harus ditaati. Dalam sejarah ada banyak peraturan yang tidak menjunjung martabat manusia, bahkan justru merendahkan martabat manusia. Dan sebagai bentuk perlawanan muncul gerakan-gerakan sosial yang menuntut perubahan. Saya ambil sebagai contoh, pada tahun 1960-an, Martin Luther King Jr. memimpin gerakan sosial menuntut perubahan atas berbagai bentuk diskriminasi yang dialami oleh orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Atau Nelson Mandela juga memimpin gerakan serupa di Afrika Selatan. Dan perlawanan mereka ini membuahkan perubahan-perubahan dan kebijakan publik dan relasi sosial dalam masyarakat. Mereka berhasil. Bacaan Injil hari ini, Markus menceritakan bahwa Yesus terlibat konflik dengan orang-orang Farisi soal kepatuhan pelaksanaan peraturan hari Sabat. Orang-orang Farisi mengkritik Yesus dan mempertanyakan sikap Yesus yang membiarkan murid-muridnya memetik bulir-bulir gandum pada hari Sabat. Dalam tradisi orang Yahudi, hari Sabat ialah hari Tuhan. Hari di mana setiap orang dilarang melakukan segala perbuatan yang dikategorikan sebagai kerja, sebagai bekerja. Kita bisa baca dalam Keluaran bab 34 ayat 21. Menanggapi celaan-celaan orang Farisi, Yesus mengingatkan kembali kepada mereka orang-orang Farisi bahwa hari Sabat itu ada untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Yesus bukannya tidak saleh. Yesus juga bukannya tidak memahami aturan hukum Taurat atau tidak memahami aturan agama Yahudi. Yesus orang Yahudi, Yesus tahu. Tapi Yesus menantang kelompok-kelompok Farisi, ahli-ahli Taurat seperti itu, yang mengidentikan alat, jalan, sarana menjadi tujuan. Yesus hanya mau mengembalikan religiositas ke posisi aslinya tanpa dikantongi maksud-maksud ideologis. Yesus menegaskan bahwa peraturan-peraturan agama seharusnya dibuat untuk menjunjung martabat manusia. Para murid Yesus melanggar peraturan Sabat dalam situasi yang terdesak karena mereka lapar. Dalam situasi seperti ini, hidup dan martabat manusia itu harus dinilai lebih berharga daripada peraturan-peraturan, daripada ritual-ritual keagamaan itu sendiri. Jadi martabat dan hidup manusia itu harus diutamakan. Jadi peraturan-peraturan itu seharusnya tidak bersifat mutlak, tetapi ada kebijaksanaan di dalamnya. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Yesus memberi sebuah contoh kepada orang-orang Farisi bagaimana Daud dan pengikut-pengikutnya memakan roti sajian. Roti sajian ini hanya boleh dimakan oleh imam agung yang mempersembahkan korban di dalam bait suci.
itu Daud dan pengikut-pengikutnya mereka makan karena mereka lapar. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Yesus membela para murid karena Yesus menolak keadilan menurut hukum yang kaku sebagaimana diterapkan oleh orang-orang Farisi. Memang hukum diperlukan untuk mengatur kekacau balau. Tetapi lebih-lebih diperlukan lagi untuk keselamatan manusia, terutama di kondisi-kondisi yang merusak martabat manusia. Kita lihat gereja Katolik kaya akan hukum dan peraturan-peraturan, tetapi sering juga terjebak dalam legalisme, taat asas dan aturan. Tetapi gereja tidak sadar melakukan ketidakadilan. Setiap orang Kristen memang wajib mentaati hukum dan peraturan-peraturan gereja. Tetapi lebih lagi wajib melakukan keadilan dan belas kasih. Jadi bukan hanya taat kepada aturan-aturannya, taat buta. Tapi lebih dari itu, justru melaksanakan keadilannya dari aturan itu dan belas kasih. Karena itu agama perlu dibedakan dengan iman. Agama menunjukkan bentuk-bentuk konkret lahiriah yang mengungkapkan hubungan manusia dengan Allah. Agama merupakan keseluruhan ajaran-ajaran, upacara-upacara, ritual, organisasi-organisasi, semua yang nampak sebagai gejala sosial. Itu agama. Jadi agama merupakan ungkapan lahiriah dari sikap batin, harus bertugas sebagai sarana dan membantu untuk mencari makna hidup dan menentukan sikap di hadapan Allah. Itu agama. Jadi aspek lahiriah dari agama bersifat fungsional. Artinya bahwa demi iman, agama itu kan sarana iman. Karena itu sangat keliru kalau kita beragama diartikan hanya dengan kesetiaan menjalankan segi-segi lahiriah, menjalankan peraturan-peraturan agama, melaksanakan ritual-ritual dari agama itu. Ini bisa membawa dampak negatif, bahwa dapat terjadi akhirnya bukan Allah yang disembah, melainkan upacara-upacara, ajaran-ajaran, ritual yang dipandang sebagai jaminan keselamatan. Bentuk-bentuk lahiriah dari agama, ritual, simbol-simbol, aturan-aturan, itu hanya mempunyai arti sejauh itu bisa menolong iman. Untuk menemukan makna hidup yang benar di hadapan Allah. Saudaraku, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Memang pembaharuan agama yang diupayakan juga menyangkut aspek lahiriah. Aturan-aturannya, hukum-hukumnya, simbol-simbolnya, ritualnya. Akan tetapi yang terpenting adalah pembaharuan sikap batin yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk lahiriah itu. Kalau bentuk lahiriahnya saja yang diperhatikan, maka agama belum bisa dikatakan dapat menolong manusia untuk mencari dan menemukan makna hidupnya yang sebenarnya. Gereja itu bukan negara. Gereja bukan lembaga sekuler. Karena dasarnya adalah cinta kasih dan welas asih. Maka setiap orang Kristen itu wajib mematuhi hukum dan peraturan gereja. Itu tidak salah. Tetapi lebih-lebih lagi wajib melakukan keadilan dan belas kasih.
bagaimana kita memahami dan menjalankan hukum pada sesama. Pesan Injil hari ini perlu menjadi bahan permenungan bagi kita, terutama pada momen-momen spesial keagamaan kita, seperti masa Advent dan Natal, masa APP dan Paskah. Apa yang menjadi target kita? Apa kita lebih condong ke hal-hal lahiriah, ritual-ritualnya, indahnya, semaraknya pesta yang kita persiapkan mungkin beberapa bulan sebelumnya dengan penuh kesibukan kita? Ataukah kita akan fokus kepada pendalaman iman, kepada penghayatan iman, penghayatan batinia akan makna pesta itu, sehingga membawa dampak positif bagi hidup iman seterusnya. Yesus menegaskan dengan tegas sekali bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan manusia bukan untuk hari Sabat. Maka anak manusia juga adalah Tuhan atas hari Sabat. Dengan demikian kiranya semakin kita memahami makna-makna peraturan, makna-makna simbol, ritual-ritual di dalam kehidupan keagamaan kita. Itu sebagai sarana iman. Sebagai sarana iman, bukan sebagai jaminan keselamatan kita. Kiranya kita berdoa semoga Roh Kudus selalu menerangi jalan hidup kita, sehingga kita semakin memahami, semakin terang benderang untuk melangkah dengan agama sebagai sarana memperdalam iman di dalam sarana-sarana itu. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.